Dua warga negara Indonesia yang positif Warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi positif terjangkit virus corona. Penularannya ini melalui terus percikan meluas. air liur. Kemarin sudah ada impor masker dan cairan pencuci tangan. Kabur dari ruang isolasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar menyampaikan video tentang tanggap dan hadapi COVID-19. penasaran dengan videonya? Makanya saksikan dulu videonya. Selamat menyaksikan. Coronavirus. Corona atau COVID-19 adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah. Corona adalah virus yang sangat mematikan karena penyakit ini menular bisa saja dari tubuh orang lain ke tubuh kita atau sebaliknya. Bentuk virusnya kecil tapi mematikan dan sulit dilihat. Coronavirus merupakan virus beramplop dengan genom RNA utas tunggal plus dan nukleobasid terbentuk heliks simetris. Jumlah genom coronavirus berkisar antara 27 hingga 34 kilo pasang basa. Terbesar di antara virus RNA yang diketahui. Nama coronavirus berasal dari bahasa Latin corona yang artinya mahkota yang mengacu pada tampilan partikel. Virus atau virion mereka memiliki pinggiran yang mengikat pada mahkota atau corona. Akan menjelaskan tentang istilah-istilah mengenai COVID-19. Yang pertama itu ada ODP. ODP itu adalah orang dalam pemantauan. Biasanya orang yang dalam pemantauan memiliki gejala yang ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, dan sesak napas. Tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Orang dengan status ODP biasanya tidak perlu rawat inap di rumah sakit, tetapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumahnya, setidaknya selama 14 hari hingga kondisinya sudah membaik. Yang kedua itu ada PDP, pasien dalam pengawasan. Tidak jauh berbeda dengan ODP, orang yang dinyatakan PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek di laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. PDP dikriteriakan sesuai gejalanya seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, atau hasil observasi ada saluran nafas bawah yang terganggu serta terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari daerah yang terjangkit. Yang ketiga itu ada isolasi dan karantina. Kedua istilah terkait virus ini menunjukkan pada tindakan untuk mencegah penularan virus corona dari orang yang sudah terpapar virus dengan orang yang belum. Perbedaannya, isolasi memisahkan orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan karantina adalah memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejalanya. Yang keenam itu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, beberapa daerah di Indonesia memerlukan pembatasan sosial berskala besar, seperti liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan modal transportasi. Langkah pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir.
ya, jangan lupa bawalah selalu hand sanitizer-nya ya. Langkah kedua, jika kita batuk atau bersin, gunakan siku. Seperti ini ya. Yang ketiga, jangan lupa gunakan masker. Seperti ini. Langkah keempat, kita harus bisa menjaga daya tubuh. Disarankan untuk mengonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein. Oh iya, jangan lupa kita harus rutin berolahraga dan berjemur di bawah sinar matahari. Yang kelima, jaga jarak kira-kira 2 meter, seperti ini. Keenam, usahakan selalu tetap di rumah saja. 4 kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah saat wabah COVID-19 melanda. Yang pertama yaitu kita bisa menghabiskan waktu di rumah dengan membaca buku. Dengan membaca buku akan meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisa sebuah masalah. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan ibadah. Dan sempatkan juga untuk berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berakhir agar aktivitas kita bisa berjalan seperti biasa. Yang ketiga yaitu melakukan olahraga di dalam rumah. Contohnya seperti lompat tali, push up, sit up, naik turun tangga atau bangku, dan lain-lain. Hal yang kita bisa lakukan di rumah yang terakhir yaitu dengan membersihkan rumah. Jika kita membersihkan rumah 2 jam itu bisa membakar 600 kalori. Itu lebih banyak dibandingkan kita lari sepanjang 5 km. Jadi badan menjadi sehat dan rumah juga menjadi bersih. Terima kasih. Pentingnya memahami bahaya virus corona. Pandemi corona menjadi kerisauan bagi seluruh warga dunia. Banyak orang menjadi paranoid akibat penyebaran besar-besaran dari virus tersebut. Apalagi penyebaran tersebut diiringi dengan sejumlah berita mengenai kematian dari para penderitanya. Melihat respon warga dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa virus corona merupakan wabah penyakit yang berbahaya. Berikut pemaparan beberapa bahaya wabah virus corona yang dapat membuat kita semakin waspada. Yang pertama, virus corona menyebar 10 kali lipat lebih banyak daripada penyebaran virus SARS. Sebagaimana diinformasikan oleh Business Insider bahwa setidaknya ada 113.000 kasus penularan virus corona yang terjadi. Ini lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan penyebaran virus SARS yang terjadi pada 2003 sampai 2004 lalu, sejumlah 8.100 kasus. Yang kedua, penyebaran yang cepat akibat penularan yang relatif mudah. Sebagaimana diinformasikan oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC, bahwa virus corona disebarkan melalui cairan tubuh manusia, seperti ingus atau ludah. Dan apabila cairan tersebut menempel pada suatu objek, itu sudah menjadi media yang cukup untuk penyebaran virus corona. Hal ini yang menyebabkan CDC mengkampanyekan pentingnya menjaga higienitas tubuh dengan mencuci tangan. Yang terakhir, yang membuat virus corona menakutkan adalah ketidaktahuan kita. Life Science mengemukakan hipotesis mengapa virus corona jauh lebih berbahaya daripada flu. Untuk kasus influenza, para peneliti sudah melakukan penelitian terhadap mikroorganisme, sehingga kita jauh lebih tahu banyak hal tentang flu, mulai dari penyebabnya, cara penularannya, hingga cara mengatasinya. Hal ini berbeda dengan virus corona yang muncul secara tiba-tiba dan masih membuat para peneliti bertanya virus apakah ini. Hal tersebut menjadikan penelitian dan pencarian berbagai vaksin masih menjadi proyek besar bagi peneliti di seluruh dunia. Jadi mari kita tanggapi virus corona ini bukan hanya untuk ditakuti, melainkan untuk dihadapi dan dengan cara diwaspadai.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda.